Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan sehat iman dan Islam sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas tentang sedikit materi yang berkaitan dengan aset tetap, di mana di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa akun yang berada di dalam komponen aset yang ada di laporan posisi keuangan. Untuk pembahasan sekarang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama berkaitan dengan sifat dan karakteristik, yang kedua pengakuan dan pengukuran awal, yang ketiga pengukuran setelah pengakuan awal, dan yang keempat penghentian pengakuan dan pengungkapan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu sifat dan karakteristik. Jika dilihat dari definisi aset tetap, itu menurut PSAK 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperoleh suatu barang atau jasa yang diberikan kepada pihak lain, dimana dari barang dan jasa itu nantinya perusahaan akan mendapatkan manfaat. Namun manfaat ini akan dirasakan oleh perusahaan bukan pada masa lalu, tapi manfaat ini akan dirasakan nanti di masa yang akan datang. Manfaat tersebut berasal dari transaksi yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, barang atau jasa yang digunakan oleh perusahaan itu sifatnya bisa digunakan untuk dijual atau digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, atau bisa juga menjadi salah satu bagian dari kegiatan usaha, contohnya sewa barang. Berarti kan barang yang disewakan itu nantinya akan menghasilkan manfaat bagi kita berupa cash, sehingga transaksi dari menyewakan barang juga bisa diakui sebagai aset tetap. Nah, aset tetap juga ini salah satu karakteristik yang sangat khas, yaitu adanya berwujud, si barangnya itu ada bentuknya, ada wujudnya, maka masuk ke dalam aset tetap. Ada juga yang tidak berwujud namun bukan termasuk ke dalam klasifikasi aset tetap, melainkan ke dalam aset tidak berwujud. Nah, untuk aset tidak berwujud nanti kita akan bahas lebih jauh di pembahasan selanjutnya. Berikut beberapa karakteristik yang berkaitan dengan aset tetap. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa aset tersebut wujud nyata adanya, terus terlihat dan terasa oleh indera kita, baik itu indera penglihatan, perasa, pendengaran. Lalu yang kedua dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan dijual. Jadi aset barang yang kita miliki itu bisa digunakan untuk dijual, yang nantinya itu masuknya ke persediaan. Lalu yang kedua bisa juga digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk yang aset yang tujuannya untuk dijual ini salah satu contohnya bukan masuk ke persediaan, karena persediaan itu kan masuknya ke current asset, sehingga klasifikasi contoh aset yang tujuannya untuk dijual itu dalam jangka waktu panjang. Contohnya kita menyimpan membeli saham dari orang lain, di mana saham tersebut tujuan kita membeli saham tersebut yang nantinya beberapa tahun kemudian itu bisa kita jual. Maka klasifikasi pembelian saham itu bisa dimasukkan ke bagian aset tetap. Lalu yang ketiga, digunakan dalam waktu panjang. Maka dari itu untuk perolehannya, masa manfaatnya biasanya masa penggunaannya itu lebih dari 1 tahun, sehingga aset tetap bisa juga masuk ke dalam klasifikasi non-current asset. Nah, untuk peraturan PSAK yang mengatur tentang
perolehan aset tetap ada beberapa PSAK yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Yang pertama, kita bisa memperoleh barang atau aset dengan cara membeli. Nah, untuk pembeliannya ini yang mengaturnya itu PSAK 16. Yang kedua, kita juga bisa mengakui aset dari suatu perusahaan ketika perusahaan tersebut membangun sendiri. Contohnya perusahaan ekuitas membangun gedung dengan biaya yang dikeluarkan oleh dia, sehingga bangunan tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Maka bangunan yang berasal dari pembangunan yang dilakukan oleh sendiri itu diaturnya oleh PSAK 16. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mengakui adanya aset tetap itu hasil dari pertukaran aset ketika kita mempunyai aset bisa ditukarkan dengan pihak lain. Itu PSAK yang mengaturnya PSAK 16. Yang keempat, kita bisa memperoleh aset ketika kita melakukan kombinasi bisnis antara perusahaan kita dengan perusahaan orang lain, menggabungkan bisnis kita. Biasanya kombinasi bisnis itu dilaksanakan oleh 2 atau lebih perusahaan. Lalu yang kelima, sewa pembiayaan. Nah, untuk sewa pembiayaan ini yang mengaturnya PSAK 30, di mana kita ketika menyewa barang, nah barang yang disewa itu bisa kita akui sebagai aset ketika memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu yang keenam, hibah pemerintah. Ketika kita memperoleh barang dari hasil pemberian hibah, baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak lain. Nah, untuk pembahasan peraturan tentang hibah ini diaturnya di dalam PSAK 61. Lalu untuk bagian yang kedua, yaitu pengakuan dan pengukuran awal, di mana suatu aset itu akan diakui ketika, nah ini pada beberapa kriteria aset harus diakui pada saat kapan kita mengakui transaksi tersebut sebagai aset. Di sini ada keterangan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika yang pertama, kemungkinan manfaat dirasakan di masa depan. Nah, kalau kita membeli barang contohnya mobil. Nah, mobil ini ada manfaatnya enggak ya jika kita membeli? Kalaupun ada, berapa lama mobil tersebut akan kita rasakan manfaatnya? Kalau sepertinya manfaatnya akan dirasakan dalam jangka waktu yang lama, maka si mobil tersebut diakui sebagai aset tetap. Lalu yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Nah, ketika proses pembelian mobil yang tadi itu kita bisa mengukurnya enggak, berapa sih berapa rupiahkah mobil yang kita beli. Nah, kalau sepertinya mobil bisa diukur, maka si jumlah yang melekat di dalam mobil itu diakui sebagai kos atau harga perolehan dari mobilnya. Yang diukur secara andal maksudnya apa? Yang diukur secara andal itu kita bisa mengukur contohnya ban, terus kaca spion, jok. Nah, masing-masing mempunyai harga ya. Atau kita atau perusahaan menjual mobil seharga 200 juta. Nah, angka 200 juta itu sudah pasti diukur karena yang menjual juga dari perusahaan automobile gitu, sehingga si mobil tersebut bisa diukur langsung oleh perusahaan, diakuinya sebagai aset nominalnya sebesar 200 juta.